Pernahkah Anda membayangkan dunia terguncang hanya karena satu keputusan seorang pemimpin? Di tengah ketegangan Timur Tengah, Donald Trump dan Benyamin Netanyahu terjebak dalam konflik yang hampir meledak antara Israel dan Qatar. Dalam cerita kali ini, kita akan menyelami konflik politik dan strategi militer yang memicu perpecahan dan ketegangan global. Simak terus perjalanan dramatis ini, dan jangan lupa tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Like jika cerita ini menarik, dan subscribe untuk kisah-kisah penuh ketegangan berikutnya. Di pagi yang tenang di Washington, Donald Trump duduk di ruang oval sambil menatap layar berita. Laporan terbaru menunjukkan serangan Israel ke arah fasilitas strategis Qatar telah menimbulkan kekacauan besar. Gedung-gedung pemerintah di Doha dilaporkan mengalami kerusakan, dan warga sipil ketakutan berlarian mencari perlindungan. Trump mengusap dahinya, merasakan gelombang kekhawatiran yang tidak hanya mengenai keamanan regional, tetapi juga dampaknya terhadap posisi Amerika Serikat di Timur Tengah. Ia tahu bahwa keputusan Netanyahu bisa memicu krisis diplomatik yang lebih luas. Telepon dari penasihat keamanan nasional terus berdering, namun Trump memilih untuk duduk sejenak dan memikirkan langkah berikutnya. Di sisi lain, Netanyahu berada di kantornya di Yerusalem, menatap peta digital yang menunjukkan lokasi target serangan. Wajahnya tegang namun tegas. Ia percaya bahwa tindakan ini adalah langkah strategis yang harus dilakukan demi keamanan Israel. Para stafnya berdebat sengit. Beberapa menekankan risiko internasional yang akan timbul, namun Netanyahu tetap bersikukuh dengan rencana militernya. Kabar serangan itu segera sampai ke media internasional. Wartawan dan analis mulai berspekulasi mengenai motif Netanyahu, sementara dunia menunggu reaksi Trump. Berita-berita headline memicu kecemasan global, dan pasar saham mulai goyah. Setiap langkah kecil dari kedua pemimpin itu kini menjadi sorotan publik yang tak bisa diabaikan. Di Doha, warga sipil menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Beberapa keluarga mencoba mengungsi ke daerah yang lebih aman, sementara pemerintah Qatar berusaha menenangkan rakyatnya. Suasana kota berubah drastis dari hiruk-pikuk sehari-hari menjadi penuh ketegangan. Sirene dan ledakan mengisi langit kota yang tenang sebelumnya. Trump memanggil rapat darurat dengan para penasihatnya. Ia menekankan perlunya pesan diplomatik yang tegas kepada Netanyahu, namun tetap menjaga agar Amerika Serikat tidak terlibat langsung dalam konflik. Peta geopolitik yang rumit membuatnya sadar bahwa setiap kata dan keputusan akan diperhitungkan oleh seluruh dunia. Sementara itu, Netanyahu menerima pesan singkat dari beberapa sekutu internasional yang menuntut penjelasan. Ia merasa dikepung, namun ego dan keyakinannya pada strategi militernya tetap kuat. Ketegangan di ruangan kantor Perdana Menteri begitu terasa, seolah waktu berjalan lambat di tengah kecemasan global yang meningkat. Di akhir hari, ketegangan masih membara. Trump duduk di ruang oval, menatap bendera Amerika yang berkibar di luar jendela. Netanyahu menatap peta di Yerusalem, memikirkan langkah selanjutnya. Dunia menahan napas, menunggu percikan berikutnya dalam konflik yang baru saja dimulai. Malam menjelang di Washington, Trump memanggil sejumlah penasihat terdekatnya ke ruang konferensi rahasia. Lampu redup dan suara jarum jam yang berdetak menambah suasana tegang. Ia menekankan bahwa langkah Netanyahu bisa berdampak buruk pada kepentingan Amerika di Timur Tengah. Para penasihat saling bertukar pandangan, sebagian mendesak tindakan tegas, sebagian lagi menyarankan diplomasi hati-hati. Di sisi lain, Netanyahu mengadakan rapat internal dengan kepala staf militer dan penasihat politiknya. Ia menegaskan bahwa operasi ini tidak bisa dihentikan meskipun tekanan internasional semakin kuat. Ketegangan antara pandangan strategis militer dan diplomasi politik semakin tajam. Namun Netanyahu tetap menahan diri dan menunjukkan keteguhan yang membuat stafnya terdiam. Di Doha, pemerintah Qatar mengadakan pertemuan darurat. Para diplomat dan pejabat militer berusaha merancang strategi untuk menghadapi serangan yang belum diketahui intensitasnya. Warga sipil masih panik, dan laporan tentang kerusakan serta korban beredar cepat melalui media sosial. Setiap jam terasa seperti hari yang panjang penuh ketidakpastian. Trump memutuskan untuk melakukan panggilan pribadi ke Netanyahu. Suara kedua pemimpin terdengar tegang melalui telepon. Trump menuntut penjelasan mengenai serangan itu, sementara Netanyahu tetap bersikukuh bahwa langkahnya diperlukan demi keamanan Israel.
Nada percakapan mulai memanas, menunjukkan perbedaan mendasar yang semakin sulit dijembatani. Sementara itu, analis internasional di berbagai stasiun berita mulai memprediksi kemungkinan eskalasi. Para pemimpin dunia lain menunggu keputusan Trump dan Netanyahu, berharap agar konflik tidak melebar. Di balik layar, tekanan diplomatik dari negara-negara kuat semakin intens, menciptakan ketegangan yang seolah tak ada habisnya. Di ruang oval, Trump memanggil Duta Besar Amerika di Timur Tengah untuk memberikan laporan lapangan. Ia menekankan perlunya strategi yang cermat agar tidak terseret ke perang langsung, sambil tetap menjaga citra Amerika sebagai mediator. Setiap keputusan yang diambil harus hati-hati dan tepat waktu. Netanyahu, di Yerusalem, mulai merasakan beban tekanan global. Ia menatap layar berita internasional, melihat opini publik dan protes yang muncul. Namun keyakinannya pada langkah militernya tetap kuat. Malam itu, kota Yerusalem terasa hening, namun di balik kesunyian, ketegangan meningkat seperti bom waktu yang siap meledak. Di akhir bab 2, kedua pemimpin masih terjebak dalam dilema yang menegangkan. Trump berpikir keras mengenai cara menekan Netanyahu tanpa memicu konflik terbuka. Netanyahu menimbang risiko strategis sekaligus mempertahankan egonya. Dunia menunggu, napas tertahan, sementara ketegangan semakin memuncak di langit Timur Tengah. Hari berikutnya, laporan kerusakan dan korban dari Qatar mulai menyebar luas ke media internasional. Trump membaca setiap laporan dengan cermat, merasakan tekanan luar biasa dari publik Amerika dan komunitas dunia. Ia tahu bahwa setiap pernyataan resmi harus berhati-hati, karena salah kata bisa memicu kemarahan global. Di Yerusalem, Netanyahu memanggil konferensi pers internal untuk menyiapkan argumen pertahanan. Ia menekankan bahwa serangan itu adalah tindakan pencegahan yang penting untuk keamanan Israel. Para penasihat politik menegaskan bahwa publik internasional mungkin tidak akan menerima alasan itu, namun Netanyahu tetap tenang, menunjukkan keteguhan yang menimbulkan kekaguman sekaligus kekhawatiran pada stafnya. Di Doha, suasana semakin mencekam. Pemerintah Qatar berjuang menenangkan rakyatnya, sementara diplomat mencoba menghubungi sekutu internasional untuk meminta dukungan. Kota-kota besar dipenuhi pasukan keamanan dan warga sipil yang cemas. Setiap langkah warga terasa seperti tarian di tepi jurang yang siap runtuh kapan saja. Trump mengundang beberapa pemimpin dunia untuk pertemuan darurat melalui konferensi video. Ia menekankan perlunya pendekatan diplomatik yang cepat dan efektif, namun tetap menahan diri dari intervensi militer langsung. Nada pembicaraan serius dan tegang, menunjukkan betapa kompleksnya situasi yang sedang berlangsung. Netanyahu mulai merasakan tekanan dari sekutu internasional. Pesan-pesan diplomatik berdatangan, beberapa menuntut gencatan senjata segera, sementara yang lain menekankan perlunya strategi yang lebih hati-hati. Ia menatap peta dan laporan intelijen, mencoba menemukan jalan keluar tanpa mengorbankan rencana militernya. Di markas besar militer Qatar, staf strategis bekerja sepanjang malam untuk memetakan titik risiko dan kemungkinan serangan lanjutan. Warga sipil yang tersisa mulai membentuk kelompok perlindungan dan evakuasi, sementara sirene kota terus meraung. Ketegangan meningkat seperti awan gelap yang menggantung di atas Timur Tengah. Trump merasa dilema antara menekan Netanyahu dan menjaga reputasi Amerika sebagai mediator. Ia menulis rancangan pernyataan diplomatik dan meninjau strategi yang memungkinkan tekanan tanpa perang terbuka. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang, karena satu kesalahan bisa mengubah sejarah geopolitik. Malam tiba, ketegangan masih membara di 3 kota besar. Trump duduk di ruang oval, Netanyahu menatap layar peta di Yerusalem, dan warga Doha menahan napas di balik tembok rumah mereka. Dunia menunggu dengan cemas, dan setiap detik terasa seperti ketukan drum menuju klimaks yang belum terlihat. Di Washington, Trump memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang keras namun hati-hati. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat menuntut segera dihentikannya serangan terhadap Qatar dan menyerukan solusi diplomatik. Media internasional menyorot pidatonya, dan dunia menyimak dengan napas tertahan. Netanyahu menerima kabar pernyataan Trump dengan wajah tegang. Ia menyadari bahwa tekanan internasional semakin intens dan posisi Israel semakin dipertanyakan. Namun ia tetap yakin pada strategi militernya,
yakin bahwa keamanan negaranya adalah prioritas utama. Stafnya mencoba menenangkan, tetapi ketegangan jelas terlihat di setiap sudut ruangan. Di Doha, rakyat merasakan secercah harapan ketika laporan diplomasi mulai muncul. Pemerintah Qatar mengumumkan negosiasi darurat dengan mediasi internasional untuk menghentikan serangan. Suasana kota perlahan berubah, meski kehati-hatian tetap diperlukan karena potensi serangan lanjutan masih ada. Trump mengadakan panggilan konferensi dengan beberapa pemimpin dunia. Suasana tegang berubah menjadi sedikit lega ketika Netanyahu akhirnya setuju untuk menunda serangan dan membuka jalur diplomasi. Dunia menyaksikan langkah ini sebagai kemenangan diplomasi dan upaya mencegah konflik yang lebih luas. Netanyahu menatap layar peta di kantornya, merasakan campuran lega dan frustrasi. Ia memahami bahwa meskipun strategi militernya kuat, tekanan global dan kepentingan diplomatik tidak bisa diabaikan. Ia mulai merencanakan langkah-langkah baru dengan hati-hati, menjaga keseimbangan antara keamanan Israel dan hubungan internasional. Di Doha, warga perlahan keluar dari tempat perlindungan. Suasana kota masih waspada, namun ketegangan mereda sedikit demi sedikit. Pemerintah memulai koordinasi dengan organisasi kemanusiaan untuk membantu korban dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Trump duduk di ruang oval, menatap bendera Amerika. Ia merasa lega karena dunia masih bisa diatur melalui diplomasi, meskipun konflik hampir meluas. Ia menyadari pentingnya peran pemimpin yang bisa menahan emosi, menimbang langkah, dan mengutamakan perdamaian. Malam tiba di 3 kota yang sebelumnya tegang. Dunia masih belum sepenuhnya tenang, namun krisis yang hampir meledak berhasil diredakan. Trump, Netanyahu, dan warga Doha menutup hari dengan napas lega, menyadari bahwa ketegangan bisa ditekan melalui kesabaran, strategi, dan komunikasi, meski risiko tetap mengintai di balik bayang-bayang politik dan keamanan. Perlu diingat, cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat seperti nyata untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, berikan like, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya.